Halo guys, selamat datang di channel Solo Player Boruto. Ini adalah lanjutan prediksi dari Boruto to Blue Vortex part ke-13. Kali ini kita akan membahas prediksi Boruto to Blue Vortex chapter 15 part ke-14. Di part 13 sebelumnya, Boruto datang ke desa Sunagakure untuk melihat apa yang sedang terjadi di sana. Dan setelah berada di sana, dia menemukan beberapa sumeka yang berkeliaran di desa tersebut. Setelah menghabisi mereka semua, Boruto mendapat informasi dari Kashingoji bahwa desa Kirigakure sedang diserang oleh para Senju. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita putar dulu intronya. Video prediksi ini berjudul adegan dimulai dengan Boruto yang menemukan beberapa sumeka yang berkeliaran di dekat runtuhan bangunan yang ada di desa Suna. Karena hal itu, Boruto pun menghabisi semua sumeka tersebut dengan sangat mudah. Setelah mengalahkan mereka semua, Kashingoji berkata melalui katanya, "Boruto, ini gawat. Para Senju mulai menyerang desa Kirigakure. Sepertinya mereka mengincar sesuatu. Kita harus cepat bergerak." Boruto membalas, "Aku akan segera ke sana." Terlihat, Boruto langsung terbang menuju desa Kiri. Adegan pun beralih ke tempat Mitsuki dan Konohamaru yang sudah berada di desa Suna. Terlihat, Mitsuki pun mendatangi kerusakan yang ada di desa tersebut. Tak lama setelah itu, Konohamaru pun menghampiri Mitsuki. Konohamaru berkata, "Ada apa Mitsuki?" Mitsuki membalas, "Aku hanya melihat-lihat saja." Di saat Mitsuki masih berbicara, tiba-tiba Boruto terbang melewati atas mereka. Mitsuki dan Konohamaru yang melihat itu pun terkejut. Mitsuki berkata, "Boruto." Di sisi lain, Konohamaru berkata, "Apa yang sedang dilakukan Boruto di sini? Dan dia mau kemana?" Adegan pun beralih ke Boruto yang sedang terbang. Boruto berkata, "Aku harus cepat. Apakah medenya sudah siap?" Kashingoji membalas, "Belum, sedikit lagi." Boruto melanjutkan perkataannya, "Kuharap kita tidak terlambat. Jura, aku akan menghancurkanmu dengan tanganku sendiri." Adegan pun beralih ke tempat Jura yang berada di desa Kirigakure bersama Senju lainnya. Terlihat, sebagian bangunan yang ada di desa tersebut sudah hancur. Di sisi lain, Chojuro yang selaku pemimpin dari desa tersebut sudah berada di hadapan para Senju tersebut. Salah satu shinobi desa Kiri berkata, "Bagaimana ini Tuan Mizukage? Sebagian besar shinobi kita telah mati akibat monster itu." Chojuro membalas, "Tenangkan pikiranmu. Pasti ada cara untuk mengalahkan mereka." Di sisi lain, Jura pun perlahan mendekati Chojuro sambil berkata, "Chojuro, pemimpin desa Kirigakure, aku kesini untuk menjadikanmu menjadi pohon Shinju. Jika kau tidak melawan, aku tidak akan menyerang desa ini lagi. Bagaimana?" Salah satu shinobi desa Kiri berkata, "Jangan Tuan Mizukage, dia pasti berbohong." Di sisi lain, Chojuro dengan perasaan bingung pun hanya bisa diam. Jura melanjutkan perkataannya, "Bagaimana? Apa kau tertarik?" Di sisi lain, di saat mereka masih berbicara, ada seekor katak yang berada di saku celana milik Chojuro. Terlihat, itu adalah katak milik Kashingoji yang sedang membawa pin Konoha. Chojuro membalas, "Aku tidak percaya dengan omong kosong kalian." Jura mendengar itu membalas, "Sayang sekali." Tiba-tiba, dari arah tanah lantai yang berada di bawah Chojuro muncul Makoto dan langsung menangkapnya. Di sisi lain, para shinobi desa Kiri yang melihat Mizukage mereka ditangkap pun langsung menolongnya. Namun, Hidari langsung menggunakan mata Rinnegannya untuk mengeluarkan banyak tanda cakar. Dengan cepat, Hidari masuk ke dalam tanda cakar dan menyerang mereka semua. Terlihat, para shinobi itu pun langsung tumbang satu persatu. Namun, masih ada beberapa shinobi yang tersisa, termasuk ajudan dari Mizukage. Di sisi lain, Jura pun langsung memegang Makoto yang menjebak Chojuro. Jura berkata, "Sekarang beristirahatlah dengan tenang." Di sisi lain, kata Kashingoji pun memberitahu Boruto bahwa medianya sudah siap. Adegan pun beralih ke Boruto yang masih terbang di suatu tempat menuju desa Kirigakure. Boruto berkata, "Di mana lokasinya?" Kashingoji membalas, "Di belakang saku celana milik Chojuro. Sekarang Jura sedang berada di hadapannya." Boruto membalas, "Dimengerti." Terlihat, Boruto langsung menggunakan harassing ke tempat Chojuro. Sekarang, Boruto sudah berada tepat di hadapan Jura. Semua orang yang berada di sana pun terkejut dengan kemunculan Boruto secara tiba-tiba. Chojuro berkata, "Boruto." Dengan cepat,
Boruto langsung menolakkan pedangnya dan mengayunkan pedangnya ke tangan milik Jura. Terlihat, tangan kanan Jura pun langsung terpotong menjadi dua bagian. Karena hal itu, Jura pun langsung menggunakan tanda cakar dan masuk ke dalam tanda cakar untuk memulihkan diri. Di sisi lain, Boruto pun menggunakan pedangnya untuk menghancurkan kayu yang menjebak Chojuro. Boruto berkata, "Apakah tidak apa-apa, Paman Chojuro?" Chojuro yang masih tidak percaya bahwa Boruto tiba-tiba muncul dan menolongnya berkata, "Si pemberontak yang membunuh Naruto, apa yang kau lakukan di sini?" Boruto membalas, "Bukan saatnya membahas hal itu. Sekarang, fokuslah terhadap lawan yang berada di hadapanmu ini. Jika paman lengah, kau akan mati." Chojuro mendengar perkataan Boruto pun langsung diam. Boruto melanjutkan perkataannya, "Intinya, aku kesini untuk menghalangi para Shinji itu untuk menjadikan paman menjadi seperti mereka." Dalam masalah itu, Jura pun muncul kembali dari tanda cakar. Jura berkata, "Kau selalu saja menghalangi kami. Pasti salah satu rekan memberitahu lokasi kami. Lihat saja, kami akan membunuh informanmu itu, Otsutsuki Boruto." Di sisi lain, Boruto pun mulai mengeluarkan pedangnya dan berkata, "Kali ini, aku tidak akan lengah." Adegan pemberani ke Kawaki yang sedang berjalan menuju ruang kantor Hokage. Terlihat, Kawaki pun mengetuk pintu ruangan kantor Hokage. Di sisi lain, Shikamaru mendengar itu berkata, "Masuklah." Terlihat, Kawaki pun membuka pintu dan masuk ke ruangan tersebut. Shikamaru berkata, "Ada apa, Kawaki?" Kawaki membalas, "Apa ada informasi terbaru tentang Boruto?" Shikamaru melanjutkan perkataannya, "Untuk saat ini, kami belum mendapatkan informasi tentang Boruto." Dalam masalah itu, Shikamaru mendapat panggilan dari tim sensor bahwa ada komunikasi dari desa Kirikakure. Shikamaru mendengar itu berkata, "Sambungkan secepatnya." Terlihat, pengawal Mizukage Chojuro yaitu Mizuno berkata pada Shikamaru bahwa mereka membutuhkan bantuan Konoha. Shikamaru mendengar itu membalas, "Ada apa, Mizuno? Apa yang sedang terjadi di sana?" Mizuno melanjutkan perkataannya, "Desa Kirikakure sedang diserang oleh monster berjubah hitam yang bisa menggunakan tanda cakar. Dari yang kudengar, kalau tidak salah mereka adalah Shinju. Di sini juga ada Boruto." Shikamaru mendengar itu membalas, "Boruto?" Di sisi lain, Kawaki mendengar itu pun terkejut mendengar Boruto ada di desa Kiri. Shikamaru membalas, "Baiklah, kami akan mengirim Mitsuki dan Konohamaru beserta shinobi yang sedang berada di desa Suna." Mizuno membalas, "Terima kasih atas bantuannya Hokage ke-8. Kami mengandalkan kalian." Dalam masalah itu, Shikamaru pun memerintahkan tim sensor untuk memberitahu Konohamaru dan Mitsuki beserta beberapa shinobi untuk pergi ke desa Kirikakure. Di sisi lain, Kawaki berkata, "Apa aku harus pergi ke desa Kiri juga?" Shikamaru membalas, "Kau tidak perlu pergi, Kawaki. Desa Konoha bisa saja diserang oleh Shinju lainnya. Jadi, kami masih membutuhkanmu untuk menjaga desa ini." Adegan pemberalih ke tempat Mitsuki bersama Shikamaru yang berada di ruangan perawatan medis. Terlihat, mereka sedang berbicara dengan Kankuro sambil menemani Gara. Kankuro berkata, "Jadi begitu ceritanya." Konohamaru membalas, "Sepertinya Shinju ini tidak bisa diremehkan. Mereka terus menambah kekuatan mereka." Dalam masalah itu, mereka pun dihubungi oleh salah satu tim sensor. Tim sensor berkata, "Mitsuki, Konohamaru, kalian diperintahkan oleh Tuan Hokage ke-8 untuk pergi ke desa Kirikakure sekarang." Konohamaru mendengar itu pembingung dan berkata, "Kami baru saja sampai di desa Suna. Apa yang sedang terjadi di desa Kiri?" Tim sensor membalas, "Sekarang desa Kiri diserang oleh para Shinju." Semua orang berada di sana pun terkejut dengan hal tersebut. Konohamaru melanjutkan perkataannya, "Diserang? Apa yang mereka rencanakan?" Tim sensor melanjutkan perkataannya, "Dan juga, Boruto berada di sana dan sedang berhadapan dengan para Shinju itu." Mitsuki mendengar itu pun terkejut dan berkata, "Boruto juga ada di sana?" Di sisi lain, Kankuro berkata, "Si pemberontak Boruto, dia membantu melawan Shinju." Konohamaru membalas, "Baiklah, kami akan segera ke sana secepatnya." Terlihat, Konohamaru menyuruh Mitsuki untuk membawa beberapa shinobi untuk pergi bersama mereka ke desa Kiri. Dalam masalah itu, Konohamaru berpamitan dengan Kankuro. Konohamaru berkata, "Tuan Kankuro, aku meninggalkan beberapa shinobi untuk berjaga-jaga di desa ini." Kankuro membalas, "Semoga kalian baik-baik saja di sana." Setelah berpamitan, Konohamaru dan Mitsuki beserta shinobi Konoha langsung bergegas cepat ke desa Kiri. Di sepanjang perjalanan, Konohamaru berkata, "Apakah kita bisa tepat waktu ke sana?" Salah satu shinobi membalas, "Aku punya kenalan yang bisa membantu kita untuk pergi ke desa Kirikakure." Setelah mendengar jawaban tersebut, Konohamaru langsung menyuruh mereka untuk berlari lebih cepat lagi. Adegan beralih ke tempat Boruto yang berada di desa Kiri. Terlihat, Hidari langsung menggunakan mata renegannya untuk membuat tanda cakar di sekeliling Boruto. Boruto berkata, "Jurus ini." Tiba-tiba dari bawah kaki Boruto muncul Hidari menggunakan tanda cakar dan langsung menyerang Boruto menggunakan bilah pedang. Namun,
Boruto menyadari itu langsung menggunakan pedang Kusanaginya untuk menangkis pedang milik Hidari. Di sisi lain, Chojuro yang melihat Hidari lengah langsung menyerangnya menggunakan pedangnya. Terlihat, tangan dari Hidari pun langsung terbelah akibat tebasan dari pedang ganda milik Chojuro. Boruto melihat itu dengan cepat melakukan Rasengan untuk menyerang Hidari. Namun, di saat Rasengan tersebut hampir mengenai tubuh Hidari, tiba-tiba Mamushi langsung melesat dengan cepat dan mendorong Boruto hingga menabrak sebuah dinding bangunan. Di sisi lain, Hidari pun masuk ke dalam tanah cakar untuk menyembuhkan lukanya. Terlihat, Boruto masih menahan serangan dari Mamushi dan sedang terpojok, langsung mengeluarkan Chidori Negasi dan menyentrum tubuh dari Mamushi. Terlihat, Mamushi pun merasa kesakitan dan mulai melemah. Karena hal itu, Boruto langsung menendang Mamushi hingga terpental sangat jauh. Di saat yang bersamaan, Boruto pun menembakkan Rasengan ke arah Mamushi. Terlihat, tubuh Mamushi pun terluka dan juga berlubang akibat serangan Rasengan Boruto. Di sisi lain, Chojuro melihat kekuatan dari Boruto pun cukup terkejut. Saat dia lengah, tiba-tiba dia terkena serangan dari peluru setan milik Matsuri. Terlihat, Chojuro pun kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Adegan pun beralih ke tempat Konohamaru dan yang lainnya. Terlihat, mereka sedang menaiki sebuah kapal untuk pergi ke desa Kirikakure. Konohamaru berkata, "Apa bisa lebih cepat lagi?" Salah satu shinobi membalas, "Ini sudah paling cepat." Konohamaru pun berkata dalam hati, "Kuharap kita tidak terlambat." Dan cerita pun habis sampai di sini. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Pertarungan antara Shinju dengan Boruto dan Chojuro pun dimulai. Di sepanjang pertarungan, mereka berhasil mematahkan serangan para Shinju tersebut. Namun, Chojuro pun terkena peluru setan oleh salah satu Shinju dan membuatnya terjatuh. Di sisi lain, Konohamaru dan Mitsuki beserta shinobi lainnya sudah berada di kapal menuju ke tempat desa Kirikakure. Kita akan lanjutkannya pada part ke-15. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa pada video berikutnya.